PR berikutnya Pak untuk Capres dalam hal ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial? Kalau situasi kondisi politiknya seperti begini, kita masyarakat pesimis bahwa calon presiden yang akan datang mampu untuk mengatasi ini. Karena begini, kalau kita lihat bahwa pertama adalah Capres ini harus diusulkan oleh 20% kursi suara dan sebagainya. Nah, semua siapa yang bermain itu. Jadi ini adalah sudah tersandera oleh hal-hal seperti itu. Nah, kalau mereka tidak mengikuti program-program mereka, maka Capres ini tidak bisa apa-apa. Jadi tersandera, jadi mau tidak mau untuk mengikuti itu. Kita baru punya 3 nama Pak untuk Capres. Iya. Solusinya berarti apa Pak? Karena tadi Anda bilang ini tiga-tiganya sudah tersandera. Tiga-tiganya tersandera. Makanya kalau kita lihat mereka ini hanyalah kalau kita lihat sampai sekarang tidak ada yang bicara mengenai program, tidak ada yang bicara mengenai kemiskinan, ketimpangan dan sebagainya. Mereka semuanya adalah mengatakan bagaimana bisa menjadi presiden. Cuman elektabilitas saja kan dengan survei-survei. Masa bisa survei itu setiap minggu sih? Siapa yang bayar gitu kan? Nah inilah. Jadi kalau kita minta, makanya kita harus masyarakat juga minta kepada calon presiden yang akan datang, ini benar-benar Anda harus meninggalkan oligarki atau apapun itu namanya, artinya yang pemilik modal, dan Anda harus kembali kepada rakyat. Harus memikirkan pertumbuhan ekonomi atau ketimpangan ekonomi, bantuan-bantuan kepada rakyat untuk mengurangi ketimpangan yang tadi gitu. Itu banyak. Sekarang kalau kita lihat tadi dikatakan kesehatan. Kita punya anggaran kesehatan itu cuma 2,9% dari PDB ya. Kalau dibandingkan dengan Amerika yang katanya negara kapitalis, liberal kapitalis, dia 16,7% dari PDB. Nah ini dihilangkan. Ya bagaimana bahwa ketimpangan ini bisa dihilangkan gitu kalau anggarannya aja sudah tidak ada gitu. Nah inilah dan juga anggaran pendidikan dan sebagainya. Makanya sekjen dari PBB mengatakan bahwa mereka yang utangnya sudah tidak sustain lagi, bahwa anggaran kesehatan atau pendidikan lebih rendah dari belanja bunga, dari anggaran pembayaran bunga pemerintah, maka itu dapat dikatakan sebagai utangnya itu tidak sustain dan bisa menimbulkan kegagalan sistemik. Nah kalau kita lihat, kita punya anggaran belanja biaya untuk bunga itu jauh lebih besar dari anggaran pendidikan. Nah ini yang menjadi masalah gitu. Nah bagaimana mereka capres-capres yang akan datang, khususnya saya rasa adalah mereka harus melakukan reformasi fiskal. Karena mau tidak mau, kalau seandainya pertumbuhan ekonomi yang digalakkan, maka itu akan memperbesar kesenjangan sosial. Karena pertumbuhan ekonomi akan mengikuti mereka yang mempunyai kapital akan mendapatkan yang lebih besar. Porsi yang lebih besar. Nah itu harus dilakukan dengan kebijakan fiskal. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Antoni. Dan terakhir mungkin dari Mas Ma'ruf. Saya ingin Mas Ma'ruf menanggapi juga apa yang tadi disampaikan sama Pak Antoni. Kalau misalnya peta konstelasi politiknya seperti ini kok rasanya mau memberikan saran apa saja nampaknya mental. Tadi seperti tersandera dan mental. Tanggapan Anda Pak Mas Ma'ruf. Dan mungkin despite of all the political constellation, konkretnya dalam hal mengatasi ketimpangan sosial ini untuk Capres seperti apa Pak? Kalau saya sih memang saya selalu melihat itu dari sisi fundamental dulu ya, arah kita mau kemana. Pertama saya tetap pakai sila Pancasila kelima gitu bahwa memang untuk menuju keadilan itu memang pakai mekanisme strateginya adil dan makmur. Jadi memang kita merata aja dulu, nggak usah terlalu mengejar pertumbuhan. Pertumbuhan boleh aja ketika memang desain distribusi asetnya bagus. Nah ada 4 PR ya menurut saya yang butuh menjadi perhatian dari Capres ke depan. Satu, memang tadi Mas Teguh sudah sangat elaboratif mengenai perbaikan sistem ya. Artinya program-program sudah ada, transfer cash itu udah bagus sebenarnya, cuman tinggal dibenahi aja gitu. Problem-problem data itu diselesaikan. Kemudian regrouping tadi merangkum dari Pak Gatot, regrouping semua kebijakan untuk pengentasan kemiskinan, untuk mengurangi kesejahteraan itu dijadiin satu. Jadi kayak pasukan kalau bersatu itu kan bagus efeknya, nggak bercerai-berai. Jadi itu kan saat ini apa benar masih silo? Memang masih silo. Jadi semua kebijakan kementerian itu kayak berjalan sendiri, tidak ada leadnya. Kita mau kemana yang diserang gitu. Jadi ya jenderalnya harus jelas gitu kan. Jenderal harus memimpin.
semuanya harus mengarah ke sana. Itu jangka pendeknya. Kemudian secara sektoral, menurut saya secara struktural, kalau PDB itu kita bedah, menurut saya kita fokus aja ke 4 sektor yang memang menyerap tenaga kerja paling banyak. 70% itu ada di pertanian, manufaktur, perdagangan, dan akomodasi dan makan minum. Fokus saja di situ. Hilirisasi silakan lanjutkan, tapi ini harus menjadi fokus ke depan. Kenapa? Ini periuk mayoritas rakyat Indonesia. Dan itu akan mengurangi ketimbangan. Kemudian kalau kita berbicara soal kerangka di luar ekonomi, menurut saya memang partai politik itu seharusnya menjadikan isu ketimpangan itu sebagai isu jualan, gitu ya. Jualan nggak apa-apa jualan, kemudian nanti silakan tagih gitu. Kalau kemudian ini kan nanti masyarakat yang menilai. Jadi jangan berhenti di slogan. Jadi kemudian penegakan hukum. Jadi kenapa kita gagal dalam proses transfer aset dari si kaya dan miskin? Karena terlalu banyak kebocoran. ICAR kita itu 6. Ya ratanya 3. Kemudian indeks korupsi kita itu turun. Kenapa terjadi kebocoran korupsi orang-orang yang seharusnya mengalihkan aset dari si kaya dan ke miskin. Dan terakhir memang saya tetap terakhir juga tadi nyambut Pak Antoni memang bahwa politik anggarannya harus jelas mendukung untuk upaya-upaya tadi. Dan terakhir memang jangka panjang itu mau tidak mau cuma ada 2 sektor. Satu kesehatan, dan pendidikan. Hanya itu yang bisa kita secara jangka panjang membuat landscape baru untuk kita maju atau kita berkualitas lah kira-kira dan mengurangi kesenjangan menurut saya gitu. Dan jika misalnya kita melihat dari 3 capres yang sudah ada dan sampai saat ini seperti yang tadi Pak Antoni bilang belum ada gagasan sama sekali yang dikeluarkan. Apakah benar itu alasannya prosedural saja karena memang masih belum saatnya yang tepat atau seperti apa? Apakah sebenarnya kalau dari sekarang idealnya sudah ada gagasan dikemukakan mengenai isu-isu yang penting dan sudah meresahkan masyarakat terutama mengenai ketimpangan, tentunya distribusi pendapatan dan lain-lain. Kalau saya ada 2 hal. Pertama sebenarnya memang sekarang memang beneran lagi nyari tiket aja. Belum berpikir mau arah kemana negara kapal besar. Yang penting saya jadi nahkoda kira-kira soal nanti kemana kita pikirkan nanti. Cuman menurut saya sayang gitu. Seharusnya para political advisor-nya itu bilang bahwa kalau semua calon itu berbicara test the water, isu-isu yang seksi gitu ya, dilemparkan ke publik, berbicara seperti itu dengan katakanlah menawarkan sebuah gagasan atau paling tidak bukan menawarkan kita menyerap. Jadi belajar menjadi pemimpin untuk duduk mendengarkan. Kemudian mendengar di mana aja. Jadi polanya jangan berpidato tapi mendengarkan, berdiskusi ke semua elemen masyarakat, serap, nanti digodok di timnya, keluarkan kebijakan yang sesuai dengan suara-suara yang ada. Kira-kira gitu. Karena menurut saya gini, di Indonesia ini semua banyak sekali orang pintar, solusinya sudah ada. Masalah cuma satu, political will di meja nanti yang nomor 1. Yang akan naikannya. Menurut saya itu aja sih. Jadi memang pendekatan politik itu penting. Jadi kalau menurut saya 3 capres sekarang ya boleh mikirin berebut soal tiket itu wajar-wajar aja. Kontestasi memang harus begitu. Cuman jangan sampai melupakan gagasan-gagasan penting yang menurut saya ketika mereka sekarang mulai mencicil nih masalah isu kemiskinan dibahas, masalah ketimpangan dibahas, masalah apa dibahas, itu sedikit banyak akan membuat masyarakat tuh interest gitu. Kenapa? Karena mayoritas pemilih sekarang itu adalah Gen Z yang muda. Tidak bakal mau pakai jargon ataupun mereka nggak mau. Mereka mau sesuatu yang make sense. Menurut saya itu harus didorong seperti itu. Nah mungkin sebagai penutup saja Pak, dalam hal ini capres dan tentunya cawapres dan tentunya begitu banyak permasalahan yang ada dalam PR ke depan ini adalah masalah ekonomi. Betul. Apakah presiden dan cawapres nanti ke depannya pada tahun 2024 ini harus mereka yang memiliki dan mumpuni pengetahuan tentang ekonomi, Pak Asman? Enggak, menurut saya itu enggak. Jadi kalau sebenarnya yang dibutuhkan di sini kan political will. Jadi presiden dari manapun itu enggak masalah, asalkan dia memang punya keberpihakan yang jelas kepada rakyat. Kembali lagi ke soal nanti kabinetnya ada Pak Gatot, ada Pak Antoni, ada Mas Teguh kan gampang gitu kira-kira. Jadi orang pintar kita banyak, yang penting political will-nya aja sih kalau menurut saya. Jadi tahu mau mampu dan keberpihakan mengenai untuk menyelesaikan masalah ketimpangan dan juga PR-PR lainnya untuk capres ke depannya.